kayaknya air ya tadi. Ini sih. Ini kolam ini. Ini kolam. Ini bukan kolam renang, ini kolam ikan. Iya. Iya, kayak bekas kolam ikan ya. Aku baru melihat sepotong-sepotong sih. Ada seorang gadis masih muda lagi seperti kayak lagi selender. Rasanya tuh familiar dengan sosok ini. Familiar? Heeh. Kamu mau coba ngomong nggak lagi? Mau coba lagi? Kita komunikasi Boleh, lagi? Maksudnya, siapa tahu bisa seperti tadi sore bisa komunikasi lagi, memberikan informasi. Mau duduk aja nggak sih, Sar? Sambil duduk aja. Duduk? Duduk aja. Mau duduk aja. Beneran, sosok perempuan ini sangat tidak asing buat... Oke. Yosi gimana? Yosi nggak takut kan ya? Enggak. Kan? Oke, bantu kita untuk berkomunikasi Yosi ya. Karena kan memang di acara Memburu Misteri ini kita ingin tahu cerita apa dan ada misteri apa yang ada di tempat ini. Oke, boleh Sar dibantu? Aku minta sekalian pembuktiannya. Yosi kalau merasakan sesuatu dan masih bisa dikomunikasikan, bicara aja ya. Itu merasakan apa? Kok ada suara ya? Suara apa? Kayak ngaung. Kayak gitu. Konsentrasi lagi Yosi. Oke, di sini kita mau melakukan pembuktian. Dan di sini Yosi memang kita pilih karena kita ngerasa bahwa Yosi bisa membantu Tuh kita. kan, siapa sih? Ada yang ngomong lagi. Assalamualaikum aja. Assalamualaikum aja. Assalamualaikum. Kan Boleh, kami jangan tidak takut. enggak. Kami di sini mau cerita, siapa tahu ya ada sesuatu yang bisa disampaikan. Kami di sini kan Justru standby ya, kalau misalnya memang sosok yang kita cari itu masuk, bisa komunikasi langsung disikat. Iya sih. bisa bicara nggak? Di sini nih. Bisa bicara atau tidak? Mau kemana? Di sini. Ini Yosi masih sama kita? Sama itu. Yosi? Yes? Iya, coba deh. Oke. Ini kita masih susah juga ya. Giliran kita datang, dia malah nggak mau ngomong. Tadi beneran, tadi dia ngomong kayak gitu tadi. Iya. Ngomong melalui Yosi. Iya. Tapi kenapa pas kita datang dia nggak mau ngomong? Kenapa, Sar? Kenapa, Sar? Coba nyalain dulu lampunya. Boleh minta kamera normal dulu yuk? Jadi Kenapa tadi sempat nggak mau melihat ngomong? sesuatu nggak? Di situ. Apa sosoknya? Sosoknya apa? Aduh, perempuan. Pakai baju apa? Nggak jelas. Gak jelas kalau gelap Dia, di mana dia? di tengah-tengah sini nih. Mana? Tuh. Sini? Ya. Yang saya senterin? Ya. Nggak bisa sih. Nggak nyambung. Berarti bukan sosok yang kita cari yang masuk ke Yosi tadi? Sebenarnya juga nggak sempat masuk. Kenapa ya? Tapi lo udah ngeliat? Sosok perempuan ini di atas. Kok aku ngeliat yang lain ya? Ini kalau misalnya belum pasti, karena kan tadi sosok ini aja kadang-kadang suka nyerupain juga nih. Iya. Ya kan, lo tadi ngomong di atas, sosok ini juga kadang-kadang suka nyerupain. Tapi bukan sosok
itu yang kita cari. Bukan. Iya, Bukan dia. sosok yang sekarang ini nih, yang banyak diperbincangkan sama warga. Itu misteri yang harus kita pecahin. Oke, jadi mudah-mudahan kita jangan sampai dibelok-belokin sama makhluk-makhluk ini gitu loh. Oke, stay fokus. Kita coba cari ke kolam renang sebentar yuk. Hati-hati ya, Padi. Oke, ini bukan kolam renang lagi sih. Hah? Narsum kita mana ya, Pak Ajum? Pak Ajum, punten Pak. Pak Ajum boleh kasih informasi lagi ke kita karena jujur kita sampai sekarang ini kita kayak masih di ombang-ambing gitu loh Pak. Iya, Gitu. Kalau misalnya sosok yang sering terlihat di ini kebun ya jatuhnya? kebun ya. Ya kan kebun, di kebun ini apa nih Pak? Kalau di sini kayaknya kuntilanak dah sini nih. Kalau di sini nih kamar mandi ini kayak anak kecil cebol tapi mukanya tua. Anak kecil cebol tapi mukanya tua. Kamar mandi ini kamar mandi untuk kolam renang ya? Iya. Dan di sebelah sini kan dulu ada pohon bacang nih. Di sini suka nampakin gede tinggi hitam. Ya sih kenapa? Nggak apa-apa. Nggak, ngomong aja. Apa yang dirasain? Apa yang dirasain? Ngomong please. Diomongin aja. Oke. Yusi ngerasain apa di sini? Kaki aku mulai lemas. Kaki kamu apa tuh yang jatuh? Suaranya di mana? Hah? Kamar mandi? Kamar mandi? Padi. Di sini sosoknya anak kecil, seperti anak kecil. Lempar lagi. Nih, ada yang lempar lagi nih. Sat, gue ada pertanyaan. Kenapa setiap kita membicarakan sosok yang lu lihat, yang lu rasakan, ada yang mengiyakan bahwa sosok itu ada, kenapa selalu ada yang melempar? Dari hampir tiap episode selalu begitu. Mungkin seperti konfirmasi ya. Ingat nggak waktu kita di Villa Biru, ketika kamu ngomong, sosok ini adalah sosok iblis, ada yang lempar batu, dan itu kenceng banget. Dan kayak tadi, kamu ngomong sosok anak kecil, ada biji, kayak untuk masuk ke gelang gitu loh, lemparannya. Ada gazebo nih, Sat. Katanya, kalau dari cerita katanya tempat banyak orang yang suka menarik-narik benda. Di gazebo ini. Menurut cerita ya. Tapi tadi perbedaan kalau dari kolam renang masuk ke sini nih kayak kalau gue ya rasanya beda lagi. Yuk kita ngobrol sini dulu ya. Misteri banget ya. Wah ini gila, tempatnya ini gede sih, macem-macem lagi. Sini yuk. Duduk sini yuk, Sarah ngajakin duduk. Kaki aku lemas. Lemes, oke duduk aja, duduk aja. Duduk aja. Bisa? Tangan aku tuh kayak mau nari gitu. Ya udah ikutin Oke, aja. ikutin aja. Ikutin aja. Kalau misalnya memang rasanya kayak gitu, ikutin aja. Ikutin aja. Ikutin aja ya sih. Apa bang? Ini sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan tadi ada dua selendang yang terlihat ada, tapi belum terlihat wajah. Dia ingin menari. Jadi siapa tahu kita bisa mendapatkan informasi siapakah beliau-beliau ini. Kok sedih sih? Kan mau nari tadi, nggak jadi. Hah? Ini siapa lagi? Kamu yang di atas mau cerita? Cerita ada coba. Kita dengerin ya, siapa tahu kita bisa bantu ya.
Kamu siapa namanya? Kamu benar tinggal di rumah itu? Ini kamu sosok penari, bukan? Bukan. Bukan. Ini kamu. Ini kamu. Iya, ini kamu. Kenapa sih kok sedih banget, cerita dong sama kita? Hah? Punya nama nggak? Siapa namanya? Namanya siapa? Enggak, Jangan lupa. malu, jangan malu. Dari tadi gue terpanggil terus ya Fadi. Waktu begitu duduk madep ke kolam renang nggak seperti ini nih yang gue rasain sekarang. Mungkin Fadi sama Wisnu juga ngerasain perbedaan energinya. Sesek nggak? Lumayan, dikit. Oke, boleh kita coba lakukan pembuktian. Sekalian ini Sarah mau coba komunikasi sama sosok yang ada di sini. Siapa tahu kita bisa dapat puzzle lagi nih untuk kita susun. Sosok penari ini. Assalamualaikum. Boleh tahu dengan siapa ini? Wisnu tadi udah dapat gambarannya? Boleh kasih lihat gambarnya sebentar? Benarkah ini Anda? Sudah seorang penari. Penari di sana. Kalau kamu siapa? Tidak perlu tahu. Terus kenapa masuk ke tubuh teman saya? Ngajak main. Ada satu sosok yang dari tadi sebenarnya menarik perhatian gue. Ingat nggak? Ada selendang itu. Dan dia menunjukkan ada sosok penari di sana. Di sana ada apa ya? Oke, gue minta kamera normal dulu deh. Gue bingung deh, tadi sempat gue tanya ke sosok itu katanya dia bukan penari, penari di sana. Oke, gue kasih lihat tapi dia nggak mengiyakan dan tidak mentidakkan juga sosok ini. Ini sosok yang tadi komunikasi sama lu apa bukan? Bukan. Ini yang di sana. Gue pikir tadi awalnya kita bakal dapet cepet loh untuk teka-teki ini. Karena ada dua sosok sekarang. Sosok yang berambut panjang yang tadi ke Yosi terus itu di atas belum terungkap. Dia si sosok penari ini kok batu-batu ya? Sebentar. Pak Iwan mana ya? Pak Iwan, ini kenapa di badannya dia banyak batu-batu ya? Sorry, pantesan itu Wisnu belum selesai pakai baju apa bukan belum ketahuan. Di badannya ini ada kayak keris, kayak benda-benda kecil. Gue juga terus terang baru pertama kali ngelihat yang ada sosok terus ada benda-benda di sekujur tubuhnya itu ya. Kita jalan ke gudang dulu ya? Boleh? Boleh nggak? Oke, yuk. Ini gudang gede banget. Ini gudang. Ini gudang nih. Ini gudangnya di sini. Ini bener ini. Iya benar. Gede banget. Yosi boleh ikut kita dulu sebentar? Yuk. Bareng-bareng. Ya. Stop. Itu goyang loh. Nih, Itu nih. goyang. Nih pohon ini. Cuman daun ini dong yang goyang nih.